Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa Sarjana Teknik, Kepala SMP Negeri 15 Kota Bima. Pada apresiasi GTK tahun 2025 ini, saya memilih kategori sebagai pelopor komunitas belajar. Adapun judul praktik baik saya adalah menjemput asa, merajut kebersamaan, transformasi komunitas belajar MKKS SMP Kota Bima. Seperti apa praktik baik yang kami lakukan? Mari kita saksikan video berikut ini. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Kota Bima telah lama terbentuk yang beranggotakan kepala sekolah negeri maupun swasta tingkat SMP se-Kota Bima. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, penyampaian kebijakan, dan pembahasan berbagai hal kedinasan. Pertemuan MKKS yang dilaksanakan hanya sekali sebulan tentunya tidak cukup dengan agenda MKKS yang banyak dan kompleks. Dengan waktu yang hanya sekali dalam sebulan, menyebabkan pembahasan yang dilakukan kadang tidak tuntas. Di sisi lain, kehadiran para kepala sekolah masih minim, terutama yang di sekolah swasta. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, salah satunya beban kerja kepala sekolah dan jadwal kedinasan yang perlu dihadiri dan bentrok dengan kegiatan rapat MKKS. Melihat fenomena-fenomena yang ada sebagai bagian dari MKKS, merasa hal tersebut sebagai suatu masalah dan tantangan. Sementara itu, berdasarkan surat edaran tenaga guru dan kependidikan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi tentang optimalisasi komunitas belajar mulai dari sekolah, antar sekolah, dan pengawas membentuk komunitas belajar sebagai wadah belajar bersama. Sebagai bagian dari program bergema kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Platform dan Teknologi, memiliki tanggung jawab untuk mengimbaskan materi tentang kurikulum Merdeka Belajar yang terutama PMM dan sekarang menjadi ruang GTK. Pada tahun 2023 bersama salah seorang penggerak komunitas, kami mendaftarkan komunitas MKKS SMP sebagai komunitas belajar kami. Dan pada tahun 2024 mendapatkan surat keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima sebagai salah satu komunitas belajar. Wadah ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar kolaboratif, diskusi, pengimbasan dan berbagi praktik baik luring maupun daring. Ada beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya frekuensi pertemuan yang terbatas, di mana tidak ada jadwal terpisah antara rapat MKKS dan komunitas belajar. Yang kedua, tingkat kehadiran yang rendah, terutama kepala sekolah swasta. Tantangan yang ketiga adalah beban kerja kepala sekolah yang berat dan kompleks. Kepala sekolah harus menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari administrasi, supervisi, monitoring program sekolah, menilai guru dalam pengelolaan kinerja, pembinaan terhadap guru, hingga pengelolaan kurikulum. Tantangan selanjutnya adalah kesulitan menentukan waktu pertemuan dikarenakan jadwal ataupun rutinitas kepala sekolah yang tidak sama. Tantangan lainnya adalah masih di zona nyaman dan minimnya kesadaran akan pentingnya belajar bersama. Kepala sekolah merasa cukup dengan rutinitas yang sudah berjalan dan belum menyadari pentingnya belajar bersama dan kolaborasi. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah nyata secara bertahap dilakukan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan refleksi dan analisis kebutuhan. Kegiatan dimulai dengan menganalisis kondisi MKKS dan berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah yang aktif dalam pertemuan, sehingga diperoleh hasil analisis untuk dapat mencari solusi. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Di antaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, para pengawas pendidikan SMP Kota Bima, dan Ketua MKKS selaku penanggung jawab untuk mendapatkan masukan dan arahan. Langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi perlu dilakukan agar dipahami dan didukung oleh seluruh anggota MKKS. Selanjutnya, membentuk struktur kepengurusan dan menyusun program kegiatan yang relevan.
Kegiatan komunitas difokuskan pada proses belajar kolaboratif, refleksi bersama, dan tindak lanjut nyata di sekolah. Mengingat keterbatasan waktu, sebagian kegiatan dilakukan secara daring melalui platform komunikasi seperti WhatsApp dan Google Meet. Pelaksanaan juga melakukan pendekatan personal dengan jemput bola, yaitu mengunjungi langsung teman-teman kepala sekolah yang kurang aktif untuk memotivasi, memberikan semangat agar bergabung dan belajar bersama dalam komunitas belajar MKKS SMP Kota Bima. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Setiap kegiatan diakhiri dengan refleksi dan evaluasi bersama untuk menilai efektivitas serta menentukan kegiatan atau rencana tindak lanjut. Dari aksi yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan atau dampak. Di antaranya, yang pertama, terbentuknya komunitas belajar kepala sekolah yang aktif sebagai wadah kolaborasi, diskusi, refleksi, dan belajar bersama dalam forum MKKS. Yang kedua, peningkatan kehadiran dan partisipasi kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatnya motivasi dan kesadaran untuk berubah. 4. Tersedianya ruang berbagi bagi anggota komunitas bergema. Yang kelima, efisiensi dan fleksibilitas kegiatan. Pemanfaatan media daring membuat koordinasi lebih mudah, hemat waktu, dan menjangkau lebih banyak peserta. Yang terakhir, peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang aktif akan menunjukkan peningkatan kemampuan membuat program, pengimbasan, berbagi praktik baik, dan berprestasi. Komunitas belajar kepala sekolah bukan hanya menjadi sarana peningkatan kompetensi, tetapi juga katalisator perubahan budaya kerja di lingkungan pendidikan. Dari wadah inilah muncul semangat baru untuk terus belajar, berbagi, dan bergerak bersama demi mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu dan berkarakter. Demikian praktik baik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni kepada Ibu Maria Ulfa ST. Menurut saya beliau ini sangat ulet dan kreatif dalam mengelola komunitas belajar MKKS SMP Kota Bima. Dengan inisiatif jemput bola bagi anggota Kombel yang jarang ikut kegiatan menjadi aktif kembali. Mengapresiasi kepada Kepala SMP 15 Kota Bima, Ibu Maria Ulfa, Sarjana Teknik dan Magister Pendidikan, atas aktifnya terhadap kegiatan MKKS SMP. Ibu Maria Ulfa, Sarjana Teknik, adalah sosok penggerak komunitas yang luar biasa. Keaktifan beliau mampu memberikan dampak yang sangat positif untuk kemajuan perkembangan MKKS Kota Bima. Saya merasakan sendiri bagaimana Ibu Maria Ulfa, Sarjana Teknik, sebagai pelopor komunitas belajar di MKKS. Awalnya saya jarang mengikuti komunitas belajar ini, namun berkat penguatan dan dorongan dari beliau yang meyakinkan saya untuk ikut kegiatan komunitas belajar.